Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan punten sebelumnya saya baru posting lagi gitu ya. Jadi Persib menang mah rada nyantai heula atuh gitu ya. Jadi kita healing dulu Boboto. Nah, ini juga begitu saya mulai posting sudah banyak banget dari teman-teman minta di-up untuk beritanya karena ya beberapa memang kabar yang kurang mengenakan teman-teman di balik kemenangan Persib Bandung kemarin. Banyak hal yang memang harus dibenahi dari manajemen Persib itu sendiri, diantaranya sistem tiketing dan supporting sistemnya. Jadi ya masih banyak yang harus diperbaiki, dibenahi dan juga ditindaklanjuti. Jadi dari mulai penukaran tiket yang mana ya kemarin berbeda untuk beda tempat penukaran, beda juga cara pelayanannya. Katanya lebih enak, paling enak tuh di Kodim Kutawaringin. Jadi menurut beberapa teman-teman bobotoh yang memang memiliki sedikit kesusahan dalam menukarkan tiket, semisalkan KTP-nya katanya ya baik itu istrinya atau suaminya atau ya saudaranya gitu ya, saudara kandung itu ketika menitipkan kalau di Kodim masih boleh katanya teman-teman. Jadi ya untuk kedepannya ya sebetulnya tidak masalah juga ya selama itu benar, atau ya kalau di tempat lain katanya sudah langsung ditolak dan lain sebagainya karena memang SOP-nya begitu. Jadi memang harus ada perbaikan sistem dari manajemen Persib dan juga dari teman-teman bobotoh juga. Jadi ya insya Allah lah saya terus mengedukasi gitu ya. Jadi jangan sampai salah untuk menukarkan tempat pembelian daripada pembelian awal di aplikasi. Jadi biar tidak tertolak. Dan untuk tiket gelang juga tidak ada masalah. Katanya memang sudah langsung dipasangkan dan teman-teman bobotoh juga sudah sama-sama bisa nerima gitu ya, jadi tidak dibawa pulang dulu. Nah, untuk laporan selanjutnya ini masalah untuk tiket palsu teman-teman. Jadi kemarin memang benar banyak pisan untuk tiket palsu yang beredar, dan ini pun sudah saya infokan gitu ya jauh-jauh hari, hati-hati untuk pembelian di pihak ketiga ya, jangan sampai membeli apalagi di tempat penukaran tiket, apalagi sebelum hari H penukaran tiket itu tiketnya biasanya yang punya tiket hanya orang-orang tertentu dan tamu undangan, termasuk ya teman-teman yang beli jersey kemarin gitu ya, itu pasti sudah dapat. Tapi kalau orang biasa apalagi jumlahnya banyak, nah ini patut dicurigai. Jadi kemarin banyak yang tertipu membeli, bahkan di depan si Jalak Harupat pun kan banyak yang jualan gitu. Jadi ya kedepannya lebih hati-hati saja, dan ini pun harusnya ada tindak lanjut dari pihak keamanan bekerja sama dengan Panpel, mungkin dengan manajemen dan pihak-pihak terkait gitu ya. Dan bukan hanya tiket palsu saja, jadi tiket palsu ini ada yang modusnya bukan hanya menjual lagi tapi menukarkan. Jadi kemarin pun saya sudah memberi tahu gitu, karena ya memang saya juga diharuskan memberitahu karena ya untuk modus terbaru adalah modus penukaran tiket. Saya salah beli tiket, katanya saya harusnya maunya di timur tapi saya belinya selatan, atau saya belinya utara, atau ya VIP tukar dengan timur yang lebih menarik lagi gitu kan. Wah, siapa sih yang nggak pengen nonton di VIP gitu. Nah, ini modus-modus ini sudah banyak bermunculan. Jadi ya kalau mau seperti yang kemarin saya bilang gitu, kalau mau nuker itu sebetulnya ada dua cara. Bisa saja tidak perlu ditukar, kalau mau cuma pindah tribun saja ya tinggal muter saja sebetulnya. Kalau nggak, manfaatkan jeda babak kedua, jadi muter stadion itu bisa. Tapi kalau memang mau dari awal sudah minta tuker ya mangga, harus nuker keluar dari gate pertama dulu. Gate pemeriksaan pertama harus di-scan dulu, karena itu bukti apakah itu tiket asli atau tidak. Kalau memang sudah lolos scan, nah baru mangga itu mah ditukar-tukar silahkan saja gitu ya. Tapi ini juga tidak disarankan karena ya membeli sesuai dengan pilihan awal kan memang ya harus seperti itu gitu ya. Tapi ya mangga aja, itu mah punya pilihan sendiri. Jangan sampai ditukar sebelum melewati gate pertama, gate scan pertama, karena itu belum
belum tentu keaslian tiket dari orang lain gitu kalau kita pengen nuker gitu ya. Kalau nggak mah ya mangga aja lah, itu mah nonton sesuai tribun yang dipilih sebelum pembelian. Nah, ini masih banyak terjadi kemarin, dan juga yang banyak teman-teman tidak boleh masuk juga kemarin juga karena kan ada 3 kali layer atau body checking, termasuk teman-teman kemarin banyak yang gagal masuk, termasuk pemeriksaan aroma alkohol gitu. Jadi kalau yang memang ketika pemeriksaan mulut gitu ya, jadi ketika dibuka bau alkohol itu tidak boleh masuk, karena ya memang sudah menjadi aturan baku sekarang. Itu juga dari permintaan dari pihak kepolisian kerjasama dengan Panpel, dan manajemen menyetujui untuk dijadikan disahkan untuk peraturan tersebut gitu ya. Jadi ya biar nonton di stadion tuh aman dan nyaman. Nah, untuk yang lolos mungkin ya lolos, tapi kebanyakan tidak lolos teman-teman, karena ya di checkingnya 3 lapis gitu. Jadi ya kalau memang next time misalkan main lagi itu ya jangan berbau alkohol gitu ya, dan nanti juga mungkin lebih ketat lagi untuk beberapa pertandingan yang memang dianggap krusial untuk Persib Bandung gitu. Jadi dari keamanannya pun nanti akan diperketat lagi ya. Jadi kemarin juga banyak yang gagal, sehingga ya udah hangus gitu aja untuk tiketnya. Nah, untuk selanjutnya ada juga teman-teman yang memang ketika di scan itu di penukaran tiket awal katanya sudah tidak bisa, karena ya memang sudah ada yang scan gitu. Dari pagi hari ini lucunya begini, teman-teman kan dibuka tuh penukaran tiket jam 7 katanya. Nah, ini ada yang datang pagi pun ya, walaupun pagi mungkin jam 9, jam 10 gitu, itu sudah ada yang menukarkan. Nah, hebatnya ini bagaimana gitu kalau memang itu tiket resmi dari aplikasi tapi sudah ada yang menukarkan. Apakah memang calonnya calo resmi gitu ya? Kalau memang calo yang dari luaran tidak mungkin, karena kan tiket baru dibuka jam 7, dia beli aplikasi dari mana? Nah, ini juga menjadi satu bahan masukan buat teman-teman dari manajemen juga untuk pertiketan gitu ya. Bagaimanalah caranya kalau memang sebelum dibuka ya, kalau lebih dari 1 tiket itu tolong ditanyakan juga lah identitasnya, dan juga kan ada konfirmasi nomor handphone. Jadi kedepannya kita juga sedang ngasih masukan kalau setelah di scan itu masuk notifikasi bahwa tiket kita sudah terscan gitu. Nah, ini juga ya mudah-mudahan didengar gitu ya karena kita belum ada jawabannya juga apakah memang nantinya digunakan atau tidak digunakan. Jadi begitu di scan di tempat penukaran tiket, entah itu dari email atau dari WA, itu masuk bahwa tiket Anda sudah terscan. Jadi kita tahu, tiba-tiba kalau memang tiket kita terscan padahal kita masih di rumah. Nah, ini perlu diwaspadai teman-teman. Jadi kedepannya mudah-mudahan di-upgrade lagi sistem dari manajemen Persib Bandung masalah pertiketan. Baik teman-teman, itu sedikit masalah tiket, dan kita pun sering ngasih tahu lah ke manajemen bahwa masih banyak calo, tapi ya itu tindak lanjutnya harus dari manajemen, bukan dari kita teman-teman. Baik, yang selanjutnya ini kita update masalah apa dulu? Mungkin masalah skuad Persib Bandung dulu gitu ya. Kemarin ya alhamdulillah dengan kemenangan 3-0 ini, dan semuanya dirayakan, bahkan sejauh barat, di luar Jawa Barat, se-Indonesia beberapa kota besar juga mengadakan nobar, dan alhamdulillah rame, banyak juga yang merayakan kemenangan kemarin, walaupun kita masih menyisakan 1 leg lagi, tapi ya insya Allah lah. Bahkan Wah Haji Umus sendiri bilang ya tenanawan lah mere hiji poin ke Madura, misalkan main di Madura besok katanya. Jadi kata Wah Umuh ya nggak apa-apa, kalaupun Persib kalah ya kasihlah 1-0 katanya buat Madura. Jadi ya kan kalau Madura mau menang lolos ke final dan jadi juara itu kan harus marginnya 4-0 gitu, tapi ya 3-0 nih ya insya Allah berat lah gitu untuk Madura. Jadi ya tenanawan katanya kalau mau eleh pun eleh 1-0 mah kasih aja ke Madura, tapi ya mudah-mudahan tidak seperti itu, tetap main biasa saja, kalau bisa ya menang lagi gitu ya. Dan ini pun Bojan Hodak sudah mengingatkan bahwa ya untuk
kelompok-kelompok kecil dari teman-teman supporter Persib Bandung atau oleh Bobotoh sudah tercium katanya akan melakukan away day ke Madura tanggal 31 Mei mendatang. Nah, ini sebetulnya kalau kita ya, apalagi Bojan Hodak gitu, kita sendiri dari manajemen udah tahunya minggu-minggu kemarin, karena ya sebagian teman-teman mungkin akan melakukan away gitu ya. Nah, ini menurut Bojan Hodak perlu diperhatikan bahwa silahkan tunggu saja di Bandung, kita rayakan di Bandung, jangan sampai melanggar regulasi yang sudah diberikan. Jadi saya pun ya akan memaksimalkan permainan dari Persib Bandung, kita akan ya memaksimalkan kemenangan juga. Jadi ya tunggu saja di Bandung, jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat, katanya teman-teman. Ini sekelas Bojan Hodak ya, sudah memberikan arahan. Jadi mudah-mudahan ya diikutin gitu untuk teman-teman Bobotoh yang lain. Dan kemarin pun sepertinya kita akan terkena denda flare, tapi ya mungkin dengan perayaan ini sedikit tertutup gitu ya untuk kekecewaan manajemen. Tapi ya insya Allah kedepannya ya lebih tertib lagi, kalaupun memang terjadi lagi ya itu mah diselesaikan secara kekeluargaan saja mungkin ya. Karena ya kemarin juga kita larut terbawa suasana, jadi udah nggak mikirin denda, nggak mikirin nyalain flare, ya udah nyala aja gitu ya. Dan ya memang ya inilah tradisi sepak bola kita, banyak juga beberapa caranya kemarin masuk, dan ya nggak perlu saya ungkapin lah di sini, takutnya nanti juga teman-teman kecewa gitu. Tapi ya mangga sudah terjadi, dan kita tinggal doakan saja satu leg lagi mendatang gitu ya, tanggal 31 Mei mendatang. Dan kemarin yang nanyain kabar Mark, ini Mark sebetulnya kemarin ada dan nonton juga di stadion, tapi tidak dimainkan. Jadi 2 hari sebelum hari H, otot kakinya Mark tuh ketarik katanya, jadi sakit lagi, mungkin kambuhan daripada yang sebelumnya. Tapi nanti katanya untuk pertandingan terakhir itu akan dipaksakan main, walaupun harus minum obat pereda sakit ya. Menurut Mark sendiri ya 2-3 hari sudah pulih lagi, kemungkinan yang memakai ya anti sakit gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah semua pemain Persib siap untuk laga final leg kedua, dan kita rayakan juara ini bersama-sama, insya Allah, amin. Kita jadi juara yang ya siklusnya juga ini sudah mendukung banget teman-teman, karena menurut kabarnya ya Persib harus juara lebih dari 5 tahun dulu, atau ya 7 tahun, atau ya berapalah minimal tahun ini kita juara dulu, baru kita pikirkan juara-juara selanjutnya lagi. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.